Karena biasanya semakin kecil moving average itu semakin banyak entry-nya ya. Tapi untuk melihat keakurasiannya memang kita harus melihat trennya dulu. Kalau kita lihat di sini setiap kali terkena moving average yang 50 maka kita bisa melakukan buy. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Henitan di channel gue. Dan kali ini gue mau bahas bagaimana sih cara kita menggunakan moving average yang benar. Dan supaya kita gak lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Oke teman-teman, jadi gue mau bahas gimana caranya kita pakai moving average ya. Karena memang di luar sana pemakaian moving average itu ada berbagai macam ya, ada berbagai aliran. Ada yang bilang pakainya 20, 30, 90, ada yang bilang pakai 50, 100, 200, ada yang pakai 20, 50 dan sebagainya. Ada banyak banget. Nah, mungkin gue akan siarkan apa yang gue lebih suka ya dari berbagai moving average itu. Jadi memang moving average itu ada beberapa macamnya sebenarnya teman-teman. Ada moving average yang simple, ada moving average yang eksponensial. Jadi itu adalah dua yang paling terkenal ya. Dan sisanya buat teman-teman yang memang suka dengan moving average yang lain, ada yang rebound, ada yang weighted ya. Kalau moving average convergence divergence ini agak beda ya teman-teman. Jadi memang ada banyak sekali model-modelnya dan bahkan ada moving average yang biasa tanpa ada simpel-simpelnya, tanpa ada eksponensialnya. Nah, gue sendiri pribadi lebih suka memakai yang moving average eksponensial ya. Karena kalau moving average eksponensial itu biasanya responnya lebih cepat. Itulah kenapa saya lebih suka yang eksponensial, karena dia lebih sensitif terhadap harga. Jadi pergerakannya lebih cepat. Itu alasan saya menggunakan moving average eksponensial. Nah, sekarang moving average eksponensialnya itu yang mana gitu? Karena moving average eksponensial itu ada berbagai macam periode ya. Ada yang bilang pakai 20, 30 gitu, ada yang pakai 9 ya. Tapi kalau saya sendiri lebih suka pakai 50 dan 200. Bedanya apa nih 50 sama 200? Di sini saya akan sharingkan perbedaannya ya. Walaupun sebenarnya konsep pemakaiannya sebenarnya cukup mirip. Nah, kalau saya sendiri biasanya dibagi dua gitu. 200 itu untuk melihat trennya, sedangkan untuk 50 itu untuk entry-nya. Karena biasanya semakin kecil moving average itu semakin banyak entry-nya ya, tapi untuk melihat keakurasiannya memang kita harus melihat trennya dulu. Misal kita coba lihat yang warna merah ya. Warna merah ini kan adalah moving average yang 200. Ini saya bilang untuk melihat trennya. Di sini ini sangat terpakai ketika kita melihat lebih baik posisinya sell atau lebih baik posisinya buy. Misalnya kalau kita lihat di grafik yang ini teman-teman ya. Misalnya ini grafiknya ada di atas moving average yang 200. Artinya kalau di atas artinya trennya sedang bullish. Sedangkan kalau dia di bawah moving average 200, trennya sedang bearish ya. Lihat di sini. Tapi kalau kita menggunakan si moving average ini untuk entry, biasanya akan ketinggalan teman-teman. Jadi makanya moving average yang 200 ini lebih disarankan untuk mengetahui posisi apa yang direkomendasikan. Entah dia bearish atau bullish. Kalau bearish lebih baik teman-teman sell, karena kalau sell itu lebih cuan. Tapi kalau lagi naik atau lagi bullish itu lebih baik buy yang direkomendasikannya. Jadi untuk menentukan posisi mau buy atau sell. Nah, terus untuk entry-nya di mana? Untuk lebih detailnya kita baru menggunakan moving average yang lebih kecil, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, seperti teori-teori moving average pada umumnya, kalau dia terkena garis moving average-nya, maka disarankan untuk melakukan entry posisi ya. Kalau kita lihat di sini, setiap kali terkena moving average yang 50, maka kita bisa melakukan buy. Misalnya dia ada di sini nih. Nah, ini buy satu kali ya. Dan kalau kita lihat di sini lumayan dapat profit ini teman-teman. Set langsung dapat 150 pips. Terus ada lagi nggak untuk buy-nya? Nah, ini ada lagi ya teman-teman, buy di sini. Nah, cuman kalau buy di sini kita cuman dapat profitnya sedikit. Bahkan cenderung dia kalau makin turun kita kena SL karena memang ada perubahan tren. Nah, di sini kita kena SL, di sini kita mulai lagi tren baru. Kita ubah posisi jadinya posisi sell teman-teman. Di manakah kita nge-sell-nya? Di sini teman-teman ya, ketika terkena moving average yang 50. Karena kalau kita nungguin kena yang 200 ini nggak nyampe-nyampe tuh teman-teman, bahkan udah ketinggalan. Tapi kalau kita ngikutin average yang 50, entry sell di sini, entry sell di sini, entry sell di sini tuh lihat. Kena terus kan? Inilah makanya gunanya menggunakan moving average ada 2 biji. Itu untuk bisa tahu kapan kita posisi sell, kapan kita posisi buy. Dan ini adalah contoh ketika salah nih. Ternyata ketika memang mau terjadi perubahan tren, kita jadinya kena loss di sini atau kita bisa cut profit cepat-cepat ya, karena sebenarnya dia masih profit nih. Baru setelah dia udah mulai ke atas, nah ini teman-teman harus udah mulai hati-hati nih.
apalagi sudah menembus moving average yang 50 dan udah cukup lama. Ini kan artinya akan ada perubahan tren. Nah, setelah dia terjadi perubahan tren, teman-teman ganti posisi lagi. Teman-teman jadi buy di sini ya, teman-teman. Tuh, buy-nya di mana? Tentu saja ketika terkena moving average yang 50. Jadi kalau kita bisa mengkombinasikan ini, maka kita bisa dapat cuan yang lumayan banget, teman-teman. Walaupun memang dengan menggunakan moving average ini sebenarnya kelemahannya adalah ketika terjadi sideways seperti ini. Jadi ketika lagi trending, kita sebenarnya bisa meraup banyak cuan. Tapi kalau lagi sideways seperti ini justru akan memusingkan, teman-teman ya. Kalau lagi sideways gini, solusinya gimana? Cara menggunakan moving average-nya. Nah, ketika dia memang lagi naik turun seperti ini nih di zona moving average yang 200, ini kan artinya kalau dia banyak bolak-balik di sini, artinya dia sedang sideways. Kalau lagi sideways, saya saranin lebih baik menggunakan support resistance biasa aja. Karena kalau misalnya teman-teman menggunakan support resistance biasa, bayangkan aja nih teman-teman buy-nya di bawah 1, 2 ya di sini. Ini saya copy 2, 3 ya, 4. Ini paling SL-nya terakhir di sini ya. Nih ya. Atau teman-teman bisa pakai support yang baru, ini beli lagi tuh. Beli lagi ya. Jadi sebenarnya banyak potensinya kalau lagi sideways. Ini juga kalau misalnya lagi sideways kita bisa sell di sini, bisa sell di sini ya. Bisa sell di sini, bisa sell di sini, bisa sell di sini tuh. Jadi kalau lagi sideways mau gimana pun juga, misalnya asal teman-teman buy di bawah sell di atas, teman-teman akan dapat cuan. Baru ketika sudah di breakout ya, si moving average-nya udah mulai ke bawah lagi nih, jauh lagi, baru teman-teman mulai pikirin untuk sell atau buy ya. Cuma memang ada kelemahannya, ketika dia masih agak-agak sideways itu kita bisa loss. Apakah nggak apa-apa kalau loss gini, Pak? Kok nggak ada yang akurat 100%? Memang tidak ada metode yang akurasinya 100%. Tapi minimal dengan ini kalau teman-teman itu kan sebenarnya cuannya lumayan banyak ya. Apalagi kalau kita bisa menyesuaikan kondisi lagi sideways atau lagi trend dengan cara melihat garis moving average yang 200 dan entry-nya tinggal pakai EMA 50 atau pakai support resistance biasa. Dengan cara yang simple ini aja teman-teman sebenarnya ketika trading udah lebih baik dibandingkan tanpa analisa. Dan saya berharap teman-teman bisa dapat cuan lumayan dari sini. Oke? Itu aja yang bisa gue sampaikan soal moving average. Kalau misalnya teman-teman memang ada pertanyaan, silakan tanya karena memang penjelasan di sini itu sangat singkat ya. Saya sengaja bikin singkat supaya teman-teman bisa lebih cepat paham daripada banyak muter-muter ya, pusing ya. Lebih baik udah pakai ini aja, cara ini udah paling oke. Nanti kedepannya mungkin saya akan sharingkan bagaimana cara menggunakan moving average yang lebih lengkap lagi, pakai 20, 30, 90 ataupun pakai versi yang lengkap sambil entry, udah gitu sambil menentukan take profit dan stop loss-nya, mengkombinasikan berbagai macam indikator. Kalau video ini bisa tembus 1000 view, oke? Saya tunggu teman-teman untuk share dan like-nya. Juga jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Thank you semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya.